ceramah Anies Baswedan yang dilakukan di Masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu, Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. 1, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing. Jadi para lawan-lawan politiknya itu disingkirkan. Tentu Anies ingin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal Anies adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya paling mentereng sampai Sidratul Muntaha. Tapi semua partai politik itu memang tak satu pun yang rela kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Even Nasdem, even itu PKS, even itu PKB yang sempat bersama di Pilpres. Tak satu pun di antara mereka itu yang kemudian bersedia untuk memajukan Anies di Pilkada Jakarta. Sepertinya Anies ingin bicara menyingkirkan lawan politik sebagai upaya untuk mematikan demokrasi, itu mengacu kepada pengalaman dirinya yang tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu. Yang ketiga adalah menjadikan wasit sebagai pemain. Ini tentu Anies secara transparan bagaimana sebenarnya penyelenggara negara, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Sepertinya inilah yang kemudian disebut oleh publik bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian potongan-potongan bagaimana pidato Anies Baswedan di Masjid UGM itu per hari ini viral dan kemudian itu menjadi pergunjingan, dan tapi banyak juga yang menganggap Anies ini seakan-akan belum move on karena dirinya saat ini tidak menjadi pejabat publik apapun. Tapi terlepas dari itu, ketika Anies menyebutkan 3 cara untuk membunuh demokrasi, itu adalah dengan cara memberikan kritik secara terbuka kepada Pak Jokowi. Itu kritik kepada Pak Jokowi. Nah yang kedua, dalam ceramahnya di Masjid UGM itu, Anies juga menyinggung bagaimana terkait dengan pendidikan. Kata Anies, pendidikan itu bukan hanya soal makan bergizi gratis. Melampaui itu, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang secara signifikan itu juga harus menjadi budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya membaca di kalangan anak-anak muda kita yang memang kalau kita mau jujur, persentase dan tingkat minat bacanya itu kan menjadi bagian yang terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kalau kemudian pidatonya Anies ini dianggap oleh publik sebagai upaya untuk mengkritik bagaimana kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, itu dinilai terlampau simplistis dan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Tentu banyak juga yang mendukung pernyataan Anies. Karena apa yang dimakan dengan tradisi membaca, karena apa yang dimakan dengan konsumsi pemikiran, itu merupakan 2 hal yang berbeda. Karena tentu kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya kelihatan sehat, makannya tertib, makannya teratur, dia adalah orang-orang yang berpunya, tapi tradisi bacanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tradisi bacanya rendah dan cenderung dia itu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Wajar pidato Anies Baswedan ini secara transparan itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang kemudian membuat kebijakan program makan bergizi gratis. Justru banyak juga yang kemudian membuli Anies itu dinilai sebagai orang yang gagal move on. Kala Pilpres dan kerjanya adalah menyerang Jokowi
dan menyerang Prabowo Subianto.